Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan untuk mengimplementasikan beberapa metode pada struktur data single list circular. Kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan bagaimana menghapus node dari single list circular yang kita miliki. Jadi nantinya kita akan memiliki satu metode yang menerima satu inputan nilai di mana nilai tersebut adalah salah satu node dari single list circular yang kita miliki sebelumnya. Langsung saja di sini kita buat satu metode public void, kita beri nama hapus by value dengan menerima satu inputan integer nilai. Kemudian seperti biasa, pertama kali kita akan melakukan pengecekan atau validasi apakah list kita kosong atau tidak menggunakan metode isEmpty. Jika ternyata list kita kosong, maka kita cetak saja bahwa terjadi error atau peringatan hapus by value list kosong. Kemudian kita langsung keluar dari program dengan return saja. Oke. Nah, untuk pengecekan kedua, jika data yang akan dihapus adalah node head. Jadi data yang dihapus berada pada posisi paling depan atau posisi pertama, lebih tepatnya node pertama, karena head kita adalah satu pointer yang menunjuk ke node pertama. Oke. Nah, jika ternyata yang akan kita hapus adalah node pertama, maka terjadi pemeriksaan juga atau pemeriksaan validasi dengan pengecekan head.data sama dengan nilai. Apakah head.data berarti data yang ditunjuk oleh pointer head nilainya sama dengan nilai yang akan kita hapus. Jika ternyata nilainya sama, maka kita coba print prosesnya. Berarti di sini hapus by value, menghapus nilai. Oke. Kemudian karena yang dihapus adalah node pada posisi pertama, maka kita akan membutuhkan peran dari node paling akhir. Jadi nanti kita akan masih membutuhkan metode ini, metode cari node terakhir, untuk untuk menemukan di mana node terakhir berada. Karena disebabkan struktur data kita kali ini adalah single list circular, maka dari itu node terakhir kita pointer nextnya akan menunjuk ke head yang baru. Begitu. Jadi di sini kita butuh metode tersebut untuk mencari di mana posisi atau mencari di mana node terakhir kita. Jadi di sini kita beri nama saja variabel last node dengan tipe data node
yang akan menerima nilai dari cari node terakhir. Oke. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Karena data yang akan dihapus adalah node pertama, sehingga nilai head sekarang adalah nilai head.next. Kemudian pointer next dari node terakhir, berarti di sini last node, pointer nextnya akan menuju ke head. Kemudian kita langsung keluar program. Kira-kira seperti itu proses dari menghapus jika nilainya berada pada node pertama. Kemudian jika ternyata yang akan dihapus adalah node yang berada di tengah atau di belakang, hapus berada di tengah atau di belakang. Oke. Nah, untuk kasus ini kita akan membutuhkan dua variabel bantu, di mana kita beri nama saja variabelnya sebelum dengan tipe data object node, tipe data node yang akan kita inisialisasi dengan nilai head. Kemudian ada satu lagi variabel dengan nama cari yang kita inisialisasi dengan head.next. Oke. Jadi nanti posisinya adalah seperti ini. Kurang lebih visualisasinya. Jadi di sini ada node sebelum, kemudian ada node cari, dan di sini cari.next, node cari.next. Oke. Kemudian kita akan menggunakan looping while untuk berjalan ke seluruh node yang ada dengan kondisi selama cari tidak sama dengan head. Jika kondisi terpenuhi, maka terjadi pemeriksaan. Jika cari.data sama dengan nilai, maka jika kondisi cari.data sama dengan nilai, maka pointer dari node sebelum, pointer next dari node sebelum, di sini sebelum .next, langsung kita hubungkan dengan cari.next. Oke. Kenapa demikian? Karena agar lebih mudahnya, keadaan sebelum, kondisi sebelum adalah sebelum, di sini node sebelum, node cari, dan node cari.next. Nah, karena kita akan menghapus nilai yang berada di tengah, maka nilai cari yang akan dihapus. Nah, agar nilai cari ini hilang, jadi pointer next dari node sebelum langsung saja kita hubungkan ke node cari.next. Jadi keadaan sesudahnya atau kondisi sesudah kondisi sesudahnya adalah menjadi node sebelum, dan di sini adalah cari.next.
node sebelum langsung terhubung ke node cari.next, atau lebih tepatnya di sini pointer next dari node sebelum langsung kita hubungkan dengan node cari.next, sehingga node cari di sini dilewati. Oke, berarti setelah node cari dilewati, pointer next dari node sebelum langsung terhubung dengan node cari.next. Oke, di sini bisa kita cetak saja prosesnya, bahwa hapus by value di sini akan menghapus nilai. Oke, jangan lupa untuk langsung keluar dari program dengan return seperti ini. Nah, jika ternyata nilai yang dicari atau saat looping ini nilai cari.datanya tidak sama dengan nilai, maka nilai sebelum node sebelum akan kita update menjadi cari. Oke, dan cari menjadi cari.next. Node cari sekarang adalah node cari.next sebelumnya. Oke, jadi ini akan bergeser. Jika di sini masih belum ketemu nilai yang akan dihapus, maka nilai sebelumnya pindah ke sini, nilai carinya pindah ke sini. Seperti itu terus sampai berjalan ke seluruh node yang ada pada single linked list circular kita. Kemudian jika ternyata saat looping while ini sudah berjalan ke seluruh node yang kita miliki, tapi ternyata nilai yang dihapus itu tidak ada pada node kita, maka kita cetak saja di sini bahwa proses hapus by value-nya tidak menemukan nilai yang dicari. Jadi data nilai yang kita inputkan atau yang dicari itu tidak ditemukan. Oke, sampai sini proses dari metode hapus by value sudah selesai. Mungkin kita langsung saja menambahkan satu proses lagi, yaitu kita akan mencari node nilainya ada atau tidak, dan juga terletak di posisi keberapa di single linked list circular yang kita miliki. Jadi nanti dia akan return posisi dari nilai yang akan dicari. Jadi di sini langsung saja kita buat satu metode dengan tipe kembalian integer. Kita beri nama cari data dengan menerima inputan nilai yang dicari. Oke. Seperti biasa, pertama sekali kita akan melakukan pemeriksaan apakah list kita kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita cetak cari data list kosong. Oke, kita akan return untuk keluar dari program. Oke. Kemudian
kalau ternyata kita memiliki list yang tidak kosong, kita di sini akan membutuhkan satu variabel bantu temp dengan nilai head. Kemudian kita inisialisasi nilai posisi awal adalah 1. Oke. Lalu kita akan melakukan looping ke seluruh list atau ke seluruh node pada list kita dengan menggunakan do while. Kenapa menggunakan do while? Seperti pada penjelasan di video sebelumnya, kita akan langsung mencetak posisi dari, atau bukan mencetak bahasanya, kita akan langsung mengakses begitu, karena dia adalah single list circular. Dan pada kondisi ini bukan kondisi di mana node kita kosong, jadi posisi pertama langsung bisa kita akses menggunakan looping do while. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi di sini do while, di sini while. Oke. Di sini kita akan memeriksa apakah nilai dari temp.data sama dengan nilai yang dicari. Jika ternyata benar nilai yang dicari itu adalah sesuai dengan temp.data, maka langsung saja kita cetak prosesnya untuk visualisasi bahwa cari data dengan nilai mungkin di sini kita dalam kurung begini, dengan nilai ditemukan pada posisi posisinya di sini berarti posisi. Mungkin di sini kita biar lebih rapi saja. Di sini pada posisi. Kemudian kita akan return posisi dari nilai node tersebut. Namun ternyata kalau nilai yang kita periksa ini belum sesuai dengan nilai yang dicari, maka nilai dari temp akan kita update menjadi sama dengan temp.next. Dan nilai posisi juga kita update, kita increment menjadi plus. Dan looping ini akan selalu berjalan selama nilai temp tidak sama dengan nilai head. Ini kenapa error? Mungkin returnnya ya. Sepertinya di sini return -1 saja, karena dia di sini karena tipe kembaliannya adalah integer. Nah, jika ternyata saat looping ini selesai, berarti kan keseluruhan node
sudah kita periksa dan ternyata nilai yang dicari tidak ada di list tidak ada di node pada single linked list circular kita. Maka di akhir dari metode ini kita cetak bahwa cari data dengan nilai ini, kita copy saja. Tidak ditemukan. Oke, kemudian kita return -1. Oke. Di sini metode cari data sudah selesai. Kita akan beralih ke kelas tes untuk mencoba melakukan testing dari kedua metode yang sudah kita tuliskan atau kita implementasikan. Jadi tadi kita memiliki hapus value list.hapus value, hapus by value. Kita coba menghapus 99. Kemudian kita coba print semuanya. Lalu kita coba print total node. Oke. Kemudian kita coba hapus sekali lagi dengan nilai 11. Lalu kita coba hapus sekali lagi dengan nilai 4. Lalu untuk pencarian data, kita coba list cari data misalnya 8. Kemudian list cari data dengan nilai 2. Lalu kita coba lagi dengan nilai 5. Dan terakhir kita coba mencari data dengan nilai 10. Oke, keseluruhan kode program sudah kita implementasikan. Kita coba running. Oke, tadi kita menghapus, yang baru kita ketikkan adalah menghapus nilai 99. Oke, sebelumnya berarti dari insert pada posisi 3 dengan nilai 99 benar. Jadi insert add pada posisi 3 nilai 99, datanya 99. Kemudian untuk metode hapus value dengan menghapus 99, berarti dari 99 ini kita hapus, benar, 99 nya hilang. Lalu total node menjadi 5 dengan total node awal adalah 6. Kemudian kita hapus 11. Jadi 99 ini adalah node yang berada di tengah, dan 11 adalah node yang berada di depan node pertama. Dan total node sekarang bernilai 4. Lalu kita mencoba menghapus 4 yang merupakan node paling akhir atau di belakang. Oke, sehingga total node terakhir berjumlah 3. Kemudian saat kita mencari data, kita tadi mencari data 8
8 tidak ditemukan karena memang di list kita ini tidak ada node dengan angka 8. Lalu untuk node angka 2 dengan bernilai 2 kita temukan pada posisi 3, dan node dengan angka 5 kita temukan pada posisi 3. Tadi node angka 2 di posisi 2, node angka 5 di posisi 3. Dan terakhir kita cari nilai 10 dan memang tidak ditemukan karena memang node dengan angka 10 tidak ada pada list kita. Oke, jadi secara keseluruhan kode program dari single link list circular yang telah kita buatkan sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi pada struktur data single link list ini kita sudah mengimplementasikan bagaimana memeriksa list kita kosong atau tidak, kemudian kita print semua untuk mencetak keseluruhan node yang ada pada list, kemudian insert depan untuk menambahkan data pada node paling depan, insert belakang untuk menambahkan data pada node paling belakang, method size untuk menghitung keseluruhan total node yang kita miliki, kemudian hapus depan adalah proses menghapus data pada node paling depan, dan hapus belakang adalah metode yang digunakan untuk menghapus node yang berada pada paling akhir. Dan di sini kita juga memerlukan satu metode helper untuk mencari node terakhir. Kemudian juga kita juga berhasil mengimplementasikan metode insert add di mana akan menerima posisi yang kita inginkan, kemudian berapa nilai node baru atau data baru yang akan kita sisipkan. Terjadi 3 pemeriksaan pada metode insert ini, dimana saat posisinya kurang dari 1 maka akan menjadi error bahwa posisi yang harus diinputkan adalah lebih atau sama dengan 1. Kemudian jika ternyata posisi yang diinputkan pada metode insert add adalah 1, maka itu sama saja dengan melakukan proses insert depan. Lalu jika posisi melebihi jumlah node yang ada, maka terjadi pemeriksaan apakah posisi tersebut lebih dari total node ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena nantinya pada proses penyisipan data kita akan menuju pada node satu langkah sebelum posisi yang dituju. Jadi jika posisi yang diinginkan adalah 2, maka dia akan berhenti pada node ke-1. Jika posisi yang diinginkan adalah 3, maka dia akan berhenti ke node yang kedua. Sehingga di sini kita bisa mengakomodasi bahwa posisi maksimal yang bisa diinputkan adalah posisi total node ditambah 1, karena ini sama saja dengan menginputkan node pada posisi paling belakang. Jadi saat posisi yang dituju adalah posisi paling belakang, maka tentu saja kita akan menuju ke node paling akhir. Jadi nanti disisipkan paling belakang data barunya, dan total node pada data yang kita miliki atau node terakhir pada data yang kita miliki adalah nilai sebelum dari posisi terakhir tersebut. Kira-kira begitu, karena size tambah 1 adalah sama saja dengan posisi paling belakang yang akan menjadi posisi penyisipan data baru kita.
Dan perlu diingat juga bahwa proses penyisipan data saat posisinya di tengah atau di belakang adalah seperti ini. Jadi pointer next pada node baru akan kita sambungkan terlebih dahulu dengan node atau temp.next. Kemudian pointer next dari temp akan kita sambungkan ke node. Hal ini untuk mencegah hilangnya referensi pointer next pada node yang ada sebelumnya. Jika posisinya terbalik, maka akan menyebabkan pointer next akan kehilangan referensi di mana pointer next tersebut akan tersambung. Lalu yang terakhir atau dua metode terakhir, di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan untuk menghapus value dari node yang kita miliki atau dari list yang terdapat node tersebut. Jadi saat kita menghapus node pertama, prosesnya adalah seperti ini. Kita membutuhkan bantuan metode cari node terakhir untuk mendapatkan di mana node terakhir. Lalu node terakhir tersebut pointer nextnya akan menunjuk ke head yang baru. Kemudian terakhir di sini kita juga sudah berhasil mengimplementasikan untuk mencari data dari single list sirkular yang kita miliki, di mana jika list kita kosong, tentu saja langsung mencetak list kosong. Dan jika ternyata data yang dicari itu sesuai dengan node yang kita miliki, maka dia akan langsung mengembalikan nilai posisi data tersebut. Dan ternyata kalau misalnya dari list kita tidak mempunyai atau tidak sesuai dengan data yang dicari, maka kita akan mencetak bahwa nilai data yang dicari tersebut tidak ditemukan. Kira-kira seperti itu keseluruhan dari proses yang terdapat pada single linked list sirkular kita kali ini. Semoga dapat memahamkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.